hatimu. Oke, siapkan hatimu, pastikan hatimu benar di hadapan Tuhan pagi hari ini. Datang beribadah bukan menjadi suatu agenda rutin, atau datang dengan hati yang penuh dengan keluh kesah, penuh dengan kekhawatiran. Mari tanggalkan semuanya itu. Siapkan dirimu, hatimu, pikiranmu kepada Tuhan. Taruh dia saat ini, pagi hari ini, taruh dia di tempat yang pertama di dalam hidupmu. Taruh dia di bagian terpenting di dalam kehidupan setiap kita. Amin. Kita datang ke hadirat Tuhan, kita mau menyembah dan meninggikan dia. Kita mau mendengarkan sabda firman Tuhan. Terima kasih, Yesus. Mari kita, sebelum kita mulai, kita mau berdoa terlebih dahulu. Kita mau bersyukur dan berterima kasih. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa yang kami kasihi, dalam nama Yesus, kami bersyukur, jemaat-Mu berterima kasih, karena Engkau besar, Engkau hebat. Sepanjang hidup kami Tuhan, Engkau memberi yang terbaik. Pada pagi hari ini kami bersyukur bahwasannya kasih setia-Mu Tuhan itu nyata. Kami tidak dibiarkan sendirian menghadapi dunia yang tidak pasti. Kami tidak ditinggalkan sendiri. Tapi Engkau beserta dengan kami Tuhan di sepanjang hidup kami. Pagi hari ini kami mau datang menyembah-Mu Tuhan. Kami mau datang memberi yang terbaik. Hati kami yang terbaik ingin kami berikan kepada-Mu Tuhan. Siapkan hati kami Tuhan. Untuk kami menyiapkan hati kami, untuk hati kami dibentuk seperti yang maunya Engkau seperti apa Tuhan. Kami membiarkan Roh Kudus menguasai hati pikiran kami. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Terima kasih Yesus. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indah-Mu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Yang bersyukur sama-sama katakan, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Kita mau sembah Dia lebih lagi. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, segala
yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Sing together, angkat tanganmu bagi Dia. Bersyukur Bapa, amin. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, sama-sama katakan ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa, yes Tuhan. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Mari kita puji Dia, kita agungkan Dia yang besar. Haleluya Tuhan, Engkau besar. Kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau. Kami berterima kasih Tuhan. Kami punya Yesus. Kami berterima kasih. Kami bersyukur Allah di pihak kami, menuntun kami, menjagai kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tak ada lembah yang ku lewati tanpa kasih-Mu. Hatiku takkan gentar, hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Tak ada lembah kelam, tak ada lembah kelam yang ku lewati tanpa hadir-Mu. Yes Lord. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopang. Amin, Lord. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Amin. Kaulah Yesus, Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Terima kasih Yesus. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, yes, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Angkat tanganmu bagi Dia, katakan ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Yes Lord, kami bersyukur, kami bersyukur. Kami bersyukur memiliki Allah yang hebat, yang ajaib. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini waktunya Engkau Allah Roh Kudus menguasai hati kami, menguasai pikiran kami, melawat kami dengan cara-Mu yang ajaib. Terima kasih, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memuji dan memuliakan nama-Mu.
Kami terlampau percaya Tuhan, di atas puji-pujian-Mu ada kuasa kemenangan, ada kuasa pembebasan, ada kuasa sukacita. Yang sakit kami terlampau percaya Tuhan akan disembuhkan, yang rohnya mati akan dibangkitkan kembali. Kami terlampau percaya Yesus, yang lemah akan dikuatkan di dalam nama Yesus. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom semua. Apa kabarnya? Keluarga Ibu Vera, shalom. Keluarga David Patikawa, shalom. Shalom untuk kita semua. Puji nama Tuhan. Saya bersyukur untuk hari ini. Kenapa? Setiap hari saya bersyukur. Hari ini saya menyanyikan lagu itu karena ada satu pergumulan yang hampir 2 tahun kami berdoa gitu ya. Istri berdoa, terus setia, terus memperkatakan kemurahan Tuhan, menyatakan Tuhan itu besar. Dan ada satu pergumulan doa kami yang dijawab Tuhan. Dan wah, Tuhan itu luar biasa ya. Suatu saat saya akan ceritakan bagaimana Tuhan itu menyertai keluarga kami dan pergumulan kami itu dijawab Tuhan. Mari saat ini kita mau datang kepada Tuhan, kita mau tinggikan Tuhan lebih meriah lagi. Kalau ada yang mau berdiri, monggo. Anak-anak mau berdiri, monggo. Bertepuk tangan. Kita udah nyanyi nggak? Kita udah lama nggak nyanyi sambil bertepuk tangan bersama ya. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan. Belenggu dosa telah diangkat, minyak baru tematnya nyata kuat. Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari ini harinya Tuhan, hari inilah harinya Tuhan. Saat pembebasan tiba, belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia. Hey, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, minyak baru tercurah,
urapi umatnya, nyata kuasanya. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Yeay, bertepuk tangan tuh. Yeay. Oke. Oke, shalom. Apakah ada masalah dari koneksi? Greg, ada masalah koneksi nggak? Aman ya? Oke. Baik. Sebelum kita ke firman Tuhan, mungkin ada yang mau bersaksi? Wah, oke, luar biasa. Ade Sofia mau membaca firman Tuhan ya. Tepuk tangan dong. Tepuk tangan buat Ade Sofia. Wih, luar biasa. Salam. Halo, selamat pagi. Hari ini aku mau lihat hafal dari Mazmur 150 ayat 1. Haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudusnya, pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tapi kalau duduk aja depan laptop itu ya. Duduk di depan laptop itu biar kelihatan dekat jongkok di situ. Nah, gitu. 2 Korintus 4 ayat 18. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, dan yang tidak kelihatan adalah kekal. Baca juga. Nggak apa-apa baca. Amin. Dekat. Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Dia mau supaya kita hidup di dalamnya. Amin. Amin. Terima kasih buat adik-adik. Tuhan memberkati. Baik, ada lagi mungkin Kakak Mabel? Kakak Mabel kayak pas ya. Oke, baik. Pas dulu, Mabel. Oke, terima kasih. Oke, baik. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau nyanyi lagu Karena Salibmu. Terima kasih, Yesus. Terima kasih. Hanya Kau, Tuhan, di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan.
Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Amin Tuhan. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Engkaulah sumber pengharapan. Engkaulah sumber pengharapan. Amin Tuhan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Hanya karena salib-Mu Tuhan, karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Hanya karena mujizat-Mu Tuhan. Haleluya. Yesus, terima kasih Tuhan atas salib-Mu yang menyembuhkan kami, yang menghidupi kami. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Yesus. Anak-Mu ingin mendengarkan sabda firman-Mu. Kami haus, kami rindu dan kami lapar Tuhan akan firman-Mu. Biar firman-Mu ini Tuhan mengenyangkan kami Tuhan, memuaskan roh kami, sehingga roh kami terus menyala-nyala dan kami tidak pernah berhenti untuk melayani Tuhan. Terima kasih Yesus. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Agar apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada kami itu sesuai dengan hati-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami yang mendengar akan mengalami sukacita besar. Terima kasih Bapa di surga. Haleluya. Amin. Baik. Untuk waktu dan tempatnya dipersilakan untuk hambanya. Puji Tuhan. Baik, Shalom, selamat pagi. Shalom Bapak Ibu semua, selamat pagi, selamat hari Minggu yang penuh dengan sukacita, damai sejahtera. Amin. Puji Tuhan, kalau tadi di awal kita sudah memuji, menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan, bahkan kita sudah mendengar beberapa perkataan firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan cilik yang sudah disampaikan oleh
anak-anak sekolah minggu yang diberkati Tuhan. Luar biasa. Kita bersyukur punya generasi yang takut akan Tuhan dan hidup dalam firman-Nya dan menghidupi firman-Nya. Kita bersyukur di zaman sekarang, di masa-masa sekarang, jarang sekali anak-anak di luar sana dekat dengan firman Tuhan, hidup dalam firman Tuhan. Dan kita bersyukur kita punya anak cucu, generasi yang sudah mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan dan pertolongan Tuhan. Amin. Dan pagi hari ini kita semua ya akan mendengar firman Tuhan. Sudah dalam beberapa hari saya renungkan firman ini. Saya terus renungkan sampai tadi pagi. Dan kita akan baca bersama-sama sehingga saya beri judul firman hari ini, hari Minggu ini adalah Henok dan imannya. Ya, coba sama-sama katakan 1, 2, 3. Henok dan imannya. Sekali lagi dengan suara keras 1, 2, 3. Henok dan imannya. Ya, sekarang saudara sebutkan nama saudara. Semua, termasuk anak-anak, bilang, sebut nama saudara dan imannya. Ya, contoh. Pastor Tommy dan imannya. Nah, sekarang Bapak Ibu semua yang ada di Zoom ini, sama-sama katakan 1, 2, 3. Pastor Tommy dan imannya. Ya, masing-masing sebut namanya supaya iblis tahu bahwa kita adalah orang-orang yang punya iman. Setan-setan tahu bahwa kita adalah orang-orang yang sudah diselamatkan. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus itu dahsyat. Yesus itu ajaib. Dia yang ada di pihak saudara dan saya. Amin. Sehingga kita harus perkatakan firman ini. Ya. Tommy dan imannya. Ya, Arete dengan imannya. Ya. Timothy dengan imannya. Sofia dengan imannya. Nah, gitu kita harus katakan nama kita. Ya, jangan hanya mengatakan namanya Henok dan imannya. Tapi nama kita harus dimasukkan, tercatat di dalam Alkitab, tercatat di dalam firman Tuhan, tercatat di dalam kebenaran Tuhan. Sehingga kita bisa mengalami perkara-perkara yang Tuhan sediakan buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Baik. Kalau kita mendengar nama Henok, ya pasti banyak yang sudah tahu kisah tentang Henok. Nah, nama Henok itu artinya adalah patuh. Henok itu artinya patuh atau taat. Ya, taat cuma 2 huruf. T-A-A-T, betul nggak? Taat, T-A-A-T itu kata arti nama daripada Henok. Ya, sehingga luar biasa Henok dan imannya. Kita belajar di sini bagaimana kehidupan Henok dengan imannya sebagai orang yang taat pada Tuhan. Kita buka dalam Ibrani pasal 11. Saudara buka kitab Ibrani pasal 11 ayat 5 dan 6. Kitab Ibrani pasal yang ke-11 ayat 5 dan 6. Oke, anak-anak juga bisa buka kitab Ibrani pasal yang ke-5 ayat pasal yang 11 ayat ke-5 dan yang ke-6. Baik. Kita akan baca bersama-sama. Karena iman ya. Karena iman Henok terangkat supaya ia tidak mengalami kematian. Ya, tidak mengalami kematian dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian. Garis bawah itu kesaksian. Sebab sebelum Henok itu terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Tetapi tanpa iman, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah
kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Oke, kita tahu di sini bagaimana karena iman Henokh itu terangkat. Karena iman Henokh itu terangkat. Baik, satu ayat lagi dalam Kejadian, ini kisahnya tentang Henokh ya. Kejadian pasal yang kelima, saudara bisa buka Kejadian 5 ayat 21 supaya kita tahu lengkap persis siapa itu Henokh. Bagaimana imannya pada Tuhan. Kejadian 5 ayat 21 sampai 24 ya, boleh. Ayat 21 saya bacakan di sini. Kejadian 5. Setelah Henokh hidup 65 tahun, ia memperanakan Metusalah. Nama anaknya itu ya, Metusalah. Ayat 22, dan Henokh hidup bergaul dengan Allah selama berapa lama? Selama 300 tahun lamanya setelah ia memperanakan Metusalah. Dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Ayat 23. Jadi Henokh mencapai umur 365 tahun. Ya. Ayat 24. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah. Lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Nah, itu kisah tentang Henokh di Kejadian pasal 5 yang barusan kita baca, sedangkan di dalam tadi yang sudah kita baca dalam kitab Ibrani pasal 11 bagaimana Ibrani menuliskan bagaimana kisah atau iman daripada Henokh. Ya, karena iman Henokh terangkat supaya ia tidak mengalami kematian. Dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Siapa yang berkenan? Yaitu Henokh. Tetapi tanpa iman, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Jelas dikatakan di sini bagaimana kehidupan Henokh yang sudah kita baca dari kitab Kejadian sampai ditulis juga di kitab Ibrani sebagai saksi iman. Nah, Henokh tadi saya katakan artinya adalah taat. T-A-A-T. Ya, patuh ya. Dan saya katakan firman Tuhan sudah katakan ketika Henokh usia 65 tahun baru dia dapat anak. Dapat keturunan dan dia beri nama anaknya adalah Metusalah. Ya. Dan imannya Henokh itu menyenangkan Tuhan. Imannya Henokh itu menyenangkan hati Tuhan. Sehingga imannya itu dikatakan tadi dalam Ibrani, ia berkenan, imannya itu berkenan karena menyenangkan hati Tuhan. Nah, sekarang kita belajar di sini. Bagaimana sih iman daripada Henokh? Ya, apa itu iman daripada Henokh? Dan bagaimana iman yang dihidupi oleh Henokh? Sehingga tadi saya katakan judulnya adalah Henokh dan imannya. Yang pertama, ya, Henokh dan imannya. Yang pertama, Henokh memiliki iman yang terus berjalan bersama Tuhan. Ya, Tuhan mau kita juga dalam kehidupan kita hari-hari ini. Tuhan mau kita memiliki iman yang menyenangkan hati Tuhan. Yang pertama kita harus berjalan, iman kita harus berjalan terus bersama Tuhan. Nggak peduli masalah keadaan apapun yang sedang kita terjadi. Yang penting kita jalan terus sama Tuhan. No matter what. Ya, nggak masalah. Sekalipun keadaannya itu tidak baik, tapi iman kita harus tetap menyenangkan hati Tuhan. Amin. Ini karakter iman daripada Henokh. Ya, iman yang terus berjalan bersama Tuhan. Kenapa saya katakan yang pertama iman yang berjalan bersama Tuhan? Karena apa?
Henok bergaul dengan Tuhan. Berapa lama dia bergaul dengan Tuhan? 365 tahun. Ya, berarti dia terus tidak berhenti berjalan bersama Tuhan. Keadaan kekurangan pun, keadaan kesulitan pun, keadaan yang tidak menyenangkan pun untuk dirinya, dia tetap punya iman, dia mau berjalan bersama Tuhan. Nah, itu imannya Henok. Ya. Jadi yang pertama untuk kita menghadapi atau mengalami seperti Henok alami, dia bergaul karib dengan Tuhan, dia punya keintiman dengan Tuhan. Tidak hanya setahun 2 tahun, saudara. Pandemi yang kita alami aja sudah 2 tahun, betul nggak? 2 tahun, ya. Sudah 2 tahun. Pertanyaannya, apakah saudara terus mau tetap dan terus bergaul dengan Tuhan selama 2 tahun yang sudah kita alami keadaan yang tidak menyenangkan? Ya. Jangan kasih kendor iman kita. Kita harus terus bergaul dengan Tuhan seperti Henok. 365 tahun, saudara. Bukan sebentar. Ada banyak orang baru mengalami 2 tahun masalah pandemi yang ada di dunia ini. Imannya mulai goncang. Ya, sudah mulai keluar jalur. Tidak lagi mau berjalan sama Tuhan. Tidak mengutamakan Tuhan. Tapi Henok dia tetap memiliki iman yang menyenangkan Tuhan. Makanya imannya dikatakan berkenan. Tadi yang sudah ditulis di Ibrani. Ya, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Jadi Henok dia bergaul dengan Tuhan selama 365 tahun. Dia berjalan bersama Tuhan. Dia terus imannya tidak pernah bergeser. Imannya tetap teguh. Imannya tetap kuat. Sehingga iman yang dimiliki oleh Henok itu menyenangkan Tuhan. Sehingga dikatakan di sini ya berkenan. Sampai ditulis ayat 6 tadi dalam Ibrani pasal yang ke-11, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Ya. Itu yang pertama. Ya, mari kita orang percaya tetap teruslah berjalan bersama Tuhan. Jangan berjalan dengan kekuatan kita sendiri. Ya, orang yang berjalan sama Tuhan artinya hidupnya selalu mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan kekuatannya sendiri. Jadi yang pertama, imannya Henok. Dia terus berjalan bersama Tuhan karena dia bergaul dengan Tuhan. Dan artinya bahwa iman yang berjalan dengan Tuhan itu tidak sebentar, sampai akhir hayat hidupnya. Sampai Henok terangkat. Ya, dan dia tidak mati, tapi dia terangkat ke sorga. Kalau kita lihat di Alkitab, ada berapa orang yang terangkat? Ayo, saudara masih ingat ya? Elia terangkat. Yesus terangkat. Henok terangkat. Nah, orang-orang yang setia seperti Henok, taat seperti Henok, taat setia seperti Elia, taat dan setia seperti Yesus sampai mati di kayu salib. Dia tetap setia. Ya, makanya dia terangkat. Kuburnya kosong. Dia hidup, dia tidak mati. Dia hidup. Oleh karena itu kita yang ada di akhir zaman ini sebagai orang beriman, katanya beriman harus benar-benar iman yang sungguh-sungguh. Ya, beriman menyenangkan Tuhan, beriman yang berkenan kepada Tuhan. Sehingga kita mengalami banyak hal-hal yang ajaib. Ya. Karena kita orang beriman juga harus mengalami seperti Henok alami. Saya berdoa, biar saudara tetap terus berjalan dengan iman, bukan berjalan dengan kekuatanmu, bukan berjalan dengan kehebatanmu, bukan berjalan dengan mengandalkan manusia, tetapi mengandalkan Tuhan. Tuhan diutamakan, Tuhan dinomorsatukan. Dan saya percaya Tuhan itu pasti senang melihat sorga ada saudara dan saya. Amin. Tuhan sangat senang melihat sorga itu ada anak-anak kita, ada cucu-cucu kita, ada saudara dan saya di dalam sorga. Dan Yesus senang sekali.
Ya. Di dalam 1 Tesalonika pasal 4, saudara coba buka. Buka lembaran Alkitab saudara, 1 Tesalonika pasal 4, ayat 15 sampai 17. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Satu Tesalonika pasal 4 ayat 15 sampai yang ke-17. Ya. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Ya, kita nggak mendahului ayat 16. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga. Ini iman kita percaya. Dan mereka yang mati dalam Kristus, ya, mati dalam Kristus, bukan mati di luar Kristus. Ya, barang siapa yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Ayat 17. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Ya, firman Tuhan udah menuliskan, menjelaskan di sini. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Ya, bahwa kita juga akan mengalami pengangkatan. Ya, kita tidak akan mendahului dari orang yang lebih dahulu meninggal. Ya, ini janji Tuhan. Jadi kita percaya, kita punya iman. Dan tadi saya katakan bahwa Tuhan Yesus itu sangat senang melihat saudara dan saya ada di dalam surga. Tuhan sangat senang melihat kita semua diselamatkan. Kenapa? Karena kita punya iman. Itu sebabnya Yesus katakan, apabila aku datang ke dunia, adakah aku dapati iman di bumi? Tuhan ingin melihat iman. Iman yang bagaimana? Iman yang menyenangkan Tuhan. Bukan iman yang abu-abu, saudara. Saya katakan, bukan iman yang abu-abu. Sebentar percaya Tuhan, sebentar percaya tahayul, mitos-mitos, ya, roh-roh jahat. Nah, kita harus punya iman yang benar-benar utuh, benar-benar kuat, iman yang murni. Ya, itu yang pertama, iman yang dimiliki oleh Henokh. Ya, iman yang terus berjalan bersama Tuhan atau bergaul dengan Tuhan dari hari ke hari selama 365 tahun. Itu Henokh. Ya, saya nggak tahu saudara semua sudah terus tetap setia bergaul dengan Tuhan, dengan iman saudara semua. Saya harapkan kita tetap terus berjalan bersama Tuhan dengan iman yang menyenangkan hati Tuhan. Amin. Yang kedua, bagaimana iman Henokh? Bagaimana Henokh dengan imannya? Atau Henokh dan imannya. Yang kedua, yaitu Henokh memiliki iman yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Iman yang sungguh-sungguh. Tadi kita sudah baca. Ya, di ayat yang ke-6 dari Ibrani 11. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah, ya, atau memberikan berkat kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Jadi Tuhan mau memberkati kita. Nah, iman Henokh hidup 365 tahun, pasti diberkati Tuhan, pasti tidak mengalami kesulitan, kesusahan. Ya. Kenapa? Karena imannya Henokh itu dituliskan dalam Ibrani kesaksiannya bahwa imannya Henokh itu adalah iman yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Ya, bukan hanya pada waktu kita butuh Tuhan, kita baru cari Tuhan. Ya. Tetap butuh nggak butuh, tetap kita harus cari Tuhan. Karena kita punya iman, karena kita orang yang beriman, kita harus memiliki iman yang menyenangkan Tuhan.
Ya, Tuhan disenangkan, iman yang berkenan. Jadi yang kedua adalah yang dimiliki Henok adalah iman yang sungguh-sungguh, iman yang tidak abal-abal, ya, iman yang tidak abu-abu, ya, dia imannya sungguh-sungguh. Karena saya percaya di dalam 2 Korintus 5 ayat 7, saudara nggak usah baca, saya bacakan, sebab hidup kami adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Nah, itu bicara iman. Hidup orang yang beriman, hidup karena percaya, bukan karena melihat. Ya, imannya Henok itu luar biasa, saudara. Jadi yang kedua, iman Henok adalah iman yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Artinya, percaya dengan hati. Ya, orang yang percaya sungguh-sungguh, dia melakukannya dengan hati. Ingat, kita punya tangan, betul? 3H, kita punya 3H. Hand, head, and heart. Ya. Hand itu tangan. Head itu kepala untuk apa? Berpikir. Tangan untuk bekerja. Dan kita punya heart, hati untuk percaya. Ya. Ini yang Tuhan mau. Percaya kita bukan hanya bekerja, melayani Tuhan, melayani pekerjaan Tuhan. Ya, nggak salah kita melayani, tapi bukan itu. Yang Tuhan mau kita percaya sama Tuhan, bukan dengan tangan kita. Bukan dengan akal pikiran kita. Ya, kalau akal pikiran kita pasti mau bekerja pada Tuhan di ladang Tuhan hanya hitung untung rugi. Ya, untung rugi, kalau untung baru bekerja. Kalau untung, kalau diberkati baru setuju. Ya, jadi kita harus bekerja dengan hati. Kalau orang yang bekerja dengan hati, tentu dia jaga hatinya. Makanya Amsal bilang, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Saya percaya Henok terus menjaga hatinya selama 365 tahun. Tidak sedikit, tidak sebentar. Henok mengasihi Tuhan, memiliki iman yang sungguh-sungguh. Henok memiliki kekuatan yang sungguh-sungguh. Henok menjaga hatinya dengan sungguh-sungguh, sehingga dikatakan iman, tanpa iman kita nggak akan berkenan. Henok sadar bahwa kalau dia nggak punya iman, dia nggak akan berkenan. Itu sebabnya kita nggak heran kalau Henok itu nggak ada kuburannya. Henok itu tidak mati, tetapi dia terangkat. Amin. Luar biasa. Henok dan imannya ini. Ya, karena iman yang sungguh-sungguh adalah iman yang tidak peduli apapun yang terjadi. No matter what. Ya, nggak peduli apapun yang terjadi. Dalam keadaan sehat, dalam keadaan sakit, tetap iman kita utamakan kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dalam keadaan diberkati maupun belum diberkati, tetap punya iman kepada Yesus Kristus Tuhan namanya. Amin. Ya. Jadi iman yang sungguh-sungguh seperti itu. Yang terakhir, Henok dan imannya. Bagaimana Henok dan imannya? Yang ketiga adalah imannya menjadi kesaksian dan berkenan. Imannya Henok itu menjadi kesaksian dan berkenan. Amin. Biarlah kehidupan kita juga, iman kita, iman Bapak, Ibu, saudara sekalian, dan anak-anak kita menjadi kesaksian. Iman keluarga kita menjadi kesaksian dan berkenan di hadapan Tuhan. Ya, tadi yang sudah kita baca ayatnya di dalam pasal yang ke Ibrani 11 ayat yang ke-6. Ayat yang kelima. Ya, saya bacakan sekali lagi. Karena iman Henok terangkat supaya ia tidak mengalami kematian dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya, sebab sebelum ia terangkat ia memperoleh kesaksian. Ya, sebelum Henok terangkat, Henok sudah mendapatkan kesaksian bagaimana hidup keluarganya memiliki iman yang luar biasa, iman yang dahsyat, iman tetap teguh, ya, memperoleh kesaksian bahwa iman yang dimiliki keluarga Henok itu berkenan kepada Allah. Ya, kenapa harus berkenan?
Ayat 6 baru disambung, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Ya, nggak mungkin Henok bisa berkenan kepada Allah, itu sebabnya kita nggak heran kalau Henok tidak mati, tetapi dia terangkat ke sorga. Amin. Jadi yang ketiga, saya catat di sini bahwa iman daripada Henok adalah iman yang penuh dengan kesaksian. Ya, bukan iman yang penuh dengan menjadi batu sandungan, saudara. Ada banyak orang Kristen punya iman tapi menjadi batu sandungan, ya, menjadi sandungan. Wah, katanya Kristen kok nggak bisa mengampuni. Katanya Kristen kok gaya hidupnya begitu. Katanya Kristen kok karakternya begitu. Nggak jadi kesaksian, saudara. Ya, biarlah iman kita itu menjadi kesaksian untuk apa? Kita memiliki menjadi iman yang menyenangkan Tuhan. Dan iman kita dapat diteladani, bukan menjadi batu sandungan tadi saya katakan. Ya. Selain itu iman kita menjadi berkat. Ketika kita berdoa dengan iman untuk orang lain, maka doa dan iman kita itu bisa menjadi berkat. Banyak orang ditolong Tuhan karena kita memiliki iman yang menjadi berkat, memiliki iman yang penuh dengan kesaksian iman. Hidup saudara dan saya, hidup keluarga saudara dan saya, hidup anak cucu kita menjadi kesaksian. Wah, anak cucunya benar-benar takut akan Tuhan, menjadi kesaksian. Dan Tuhan dipermuliakan, saudara. Ya, tapi kalau menjadi batu sandungan, kita menjadi gosip, ya, jadi omongan orang, dan Tuhan tidak dipermuliakan. Biarlah pada pagi hari ini, Henok dan imannya mengajarkan kita, supaya kita tetap setia berjalan bersama Tuhan, supaya kita memiliki iman yang sungguh-sungguh, dan yang ketiga, supaya iman kita menjadi kesaksian buat dunia ini, buat orang lain, sehingga Tuhan dipermuliakan. Oleh sebab itu, jangan khawatir ketika sekalipun kita mengalami kondisi yang buruk. Ya, kenapa? Supaya hidup kita itu tetap percaya. Karena hidup kita itu bukan karena melihat, ya, bukan karena percaya maksudnya, tetapi karena melihat. Tuhan mau kita memiliki iman yang terus berjalan bersama Dia sampai akhir hayat hidup kita. Amin. Sebelum itu semua terjadi, mari kita benahi iman kita. Mari kita kuatkan iman kita. Mari kita benahi iman kita. Jangan sampai kita punya iman yang abu-abu. Amin. Sebentar percaya Tuhan, sebentar tidak. Tapi sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Pasti Tuhan dipermuliakan dan iman kita akan berkenan kepada Tuhan. Amin. Biarlah firman Tuhan sampai di sini yang saya bisa sampaikan. Pesan Tuhan bagaimana Henok dan imannya. Mari kita berdoa sekali lagi mengucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan. Kita percaya 3 hal tadi. Yang pertama apa? Henok dan imannya dia berjalan bersama Tuhan selama 365 tahun. Yang kedua, Henok dan imannya sungguh-sungguh, ya, tidak abu-abu, ya. Yang ketiga, imannya Henok itu menjadi kesaksian dan imannya itu berkenan di hati Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk firman pada ibadah pagi hari ini. Kami percaya kasih dan anugerah-Mu terus menyertai kami, memenuhi kehidupan kami ya Tuhan. Ajar kami dan tambahkan iman kami ya Tuhan. Tambahkan iman kami Tuhan. Tambahkan iman anak-anak-Mu ini Tuhan. Tambahkan juga anak cucu kami imannya. Supaya mereka terus berjalan bersama Tuhan dengan iman yang mereka miliki. Yang kami miliki, kami percaya dalam kondisi keadaan apapun, Tuhan yang kami andalkan. Terima kasih Bapa di surga. Berkati kami semua yang sudah mendengar firman Tuhan. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Baik. Bapak Ibu Saudara sekalian yang ada roti di tangan saudara, kita akan mengucap syukur. Ya, kita akan mengadakan perjamuan kudus. Namun sebelum perjamuan ini berlangsung, kita lihat masing-masing sudah mendapatkan roti atau hosti ini, ada ayat di dalamnya. Saudara bisa baca, renungkan supaya menjadi berkat di dalam kehidupan saudara. Ya, kita lihat ayat yang ada di dalam roti ini. Saya mendapatkan, ya Tuhan, hidupkanlah aku sesuai dengan
firman-Mu. Ya Tuhan, hidupkanlah aku sesuai dengan firman-Mu. Amin. Saya nggak tahu saudara imani perkataan firman Tuhan yang ada di roti ini. Imani dan percaya menjadi rema, menjadi kekuatan, dan menjadi bukti kenyataan. Mari kita angkat roti ini lebih tinggi dari kepala kita menghormati tubuh Kristus. Inilah tubuh-Mu yang dipecah-pecahkan ya Tuhan. Supaya kami dipersatukan. Terimalah dan makanlah roti ini sebagai tubuh Kristus. Supaya kami semua dipersatukan dan Tuhan dipermuliakan. Mari kita makan bersama-sama dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya tubuh-Mu adalah tubuh kemuliaan yang kami nikmati pada pagi ini. Dalam nama Yesus, mari kita makan. Baik, kita angkat cawan ini lebih tinggi dari kepala kita. Kita bersyukur bahwa cawan perjanjian baru ini darahnya menguduskan, menyucikan kita semua. Kita akan minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sehingga segala kehidupan kami Tuhan ubahkan menjadi yang terbaik supaya nama Tuhan dipermuliakan. Kami meminum bersama-sama dengan iman. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan dalam nama Yesus. Kami percaya dalam nama Yesus. Darah-Mu memulihkan, menyembuhkan kami, dan memberkati kami semua. Haleluya. Mari kita minum. Terima kasih Tuhan. Kita bersyukur bahwa tubuh dan darah-Nya kita peringati di bulan November ini. Kita bersyukur bahwa pemeliharaan Tuhan tidak akan pernah berhenti. Terus Tuhan lanjutkan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus sampai berdoa dan kita semua percaya. Mengucap syukur bahwa pengorbanan Yesus, kasih-Nya dan kuasa-Nya yang tidak berubah. Tetap kami peringati, kami percaya. Di dalam nama Yesus kami sudah menikmatinya. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian. Ada yang sangat perlu didoakan. Kita akan bersyafaat bersama-sama. Anak-anak yang mau didoakan bisa maju ke depan. Anak-anak maju ke depan. Anak-anak semua maju ke depan. Nanti para orang tua bisa blessing, bisa memberkati. Dan saya Oke, tunggu dulu. Anak-anaknya maju dulu ke depan. Ya, berdiri di depan. Orang tua mengedangkan tangan pada anak-anak dan memberkati anak cucu kita. Supaya mereka juga hidup berjalan bersama Tuhan sampai selama-lamanya. Ya. Mabel, ada Damian, ada Israel. Baik, kita lakukan dengan iman dan kita percaya kita akan mengimpartasikan kebenaran firman Tuhan dan mereka sudah kita ajarkan bagaimana mereka hidup berjalan dengan Tuhan, punya iman yang sungguh-sungguh, punya iman yang membawa dampak menjadi kesaksian dan berkenan di hati Tuhan. Bapa yang baik, hamba berdoa dalam nama Yesus. Hamba berdoa buat anak-anak sekolah minggu ini Tuhan. Mereka masih kecil-kecil ya Tuhan. Mereka adalah murid-murid-Mu sejak kecil ya Tuhan. Kami percaya Tuhan terus beri mereka kekuatan iman. Sehingga mereka bertumbuh dalam iman yang benar. Dalam iman yang kuat. Dalam iman yang menyenangkan hati Tuhan. Sehingga sepanjang kehidupan mereka, pertumbuhan mereka, kegiatan mereka, mereka tetap berjalan dengan iman bersama Tuhan. Seperti apa yang dialami oleh Henokh. Dia bergaul dengan Tuhan selama 365 tahun. Kami percaya, sekalipun mungkin umur kami tidak seperti Henokh, tetapi kami melangkah dengan iman bahwa kami tetap berjalan bersama Tuhan. Anak-anak kami tetap berjalan bersama Tuhan. Dengan iman yang kami miliki dalam nama Yesus, Engkau berkati semua kebutuhan anak-anak kami,
baik itu anak-anak kami yang ada di dalam keluarga Bapak dan Ibu Tambunan, keluarga Bapak Sitorus, kami berdoa dalam nama Yesus. Berkati Timothy, berkati Arete, berkati Jos, berkati Sofia dalam nama Yesus. Berkati juga keluarga yang ada dalam keluarga Bapak Ibu David Patikawa. Kami berdoa berkati Mabel ya Tuhan dalam nama Yesus. Berkati Damian dalam nama Yesus. Kami juga berdoa untuk keluarga yang ada dalam keluarga Henry Hana. Berkati Israel Tuhan dalam nama Yesus. Tuhan biar anak-anak ini semua mengalami kehidupan iman yang sehat, iman yang benar, iman yang berkenan di dalam nama Yesus. Dan Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Seperti mereka memiliki imannya Henokh, kami percaya generasi anak-anak ini juga memiliki seperti imannya Henokh dalam nama Yesus. Tuhan, kuasa-Mu bekerja. Segala kebutuhan anak-anak-Mu, segala hal-hal yang mereka butuhkan, Tuhan sediakan dalam nama Yesus, karena mereka punya iman. Karena iman adalah dasar dari segala sesuatu yang mereka harapkan dan bukti yang belum mereka lihat. Seperti apa yang kami alami, generasi kami, juga untuk anak cucu kami. Terima kasih Tuhan. Kami percaya dalam nama Yesus. Hamba juga berdoa untuk keluarga-keluarga yang hadir di dalam Zoom pagi hari ini. Berdoa untuk keluarga Ibu Vera. Kami berdoa Ibu Vera yang sedang terbaring. Tuhan beri dia kekuatan dalam tubuhnya, kesehatan. Pulihkan semua kelemahan tubuhnya melalui perjamuan kudus. Tubuh dan darah Yesus menyembuhkan, memulihkan. Kami percaya dengan iman di dalam nama Yesus. Ibu Vera dikuatkan, disembuhkan, dan dipulihkan. Berkati keluarganya, berkati pekerjaannya, berkati segala usahanya Tuhan. Ladang-ladangnya Tuhan berkati. Terima kasih anak cucunya juga Tuhan berkati. Biar nama Tuhan dipermuliakan melalui iman yang dimiliki oleh Ibu Vera. Sekalipun keadaannya, kondisinya saat ini kurang sehat, kami percaya Tuhan yang ditinggikan. Maka kesehatan Tuhan itu diberikan, dipercayakan kepada Ibu Vera. Di dalam nama Yesus, hamba berdoa dengan iman, hamba-Mu percaya terjadilah untuk Ibu Vera. Hamba juga berdoa untuk keluarga Bapak Ibu Tambunan. Di masa tua mereka juga Tuhan berkati. Biar mereka juga mengalami banyak kekuatan daripada Tuhan. Tambahkan iman-iman mereka, supaya mereka tetap menjaga kualitas iman mereka. Dan berkati juga keluarga Bapak Ibu Sitorus. Tuhan berkati ya Tuhan, juga keluarga Bapak Ando. Tuhan berkati Tuhan dalam nama Yesus. Biar iman dari keluarga ini selalu menyenangkan hati Tuhan. Dan memiliki iman yang berkenan kepada Tuhan. Seperti Henokh. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba juga berdoa untuk keluarga David dan Mega. Tuhan tambahkan imannya. Supaya mereka menyingkirkan, dapat menghalau semua kekhawatiran karena imannya bukan iman yang biasa-biasa, tetapi iman yang sungguh-sungguh kepadamu, percaya kepada Tuhan, sehingga mereka mengalami juga pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Tuhan, hamba berdoa juga untuk keluarga Henry dan Hana. Mari arah Roh Kudus, Tuhan beri dia mereka kekuatan, Hana dan Henry Patikawa, biar kuasa-Mu bekerja, sehingga mereka juga mengalami iman yang berbeda, iman yang berkenan, iman yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, tetap berjalan bersama Tuhan, bukan berjalan dengan mengandalkan kekuatannya sendiri, tetapi berjalan bersama Tuhan, karena Tuhan yang lebih utama dalam hidup mereka. Berkati ya Tuhan. Hamba juga terus berdoa untuk keluarga hamba-Mu ya Tuhan, biar terus Tuhan jaga hati kami, supaya hati kami juga terus tetap melekat kepada Tuhan dan bergaul karib dengan Tuhan, seperti apa yang dialami oleh Henokh, sehingga iman kita semua, iman kami semua dalam keluarga mengalami banyak terobosan. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa juga untuk Ibu Tati, Tuhan berkati dalam kesendiriannya. Kami percaya Roh Kudus besertanya. Roh Kudus menyertai dan memberikan kekuatan, kehidupan, dan penghiburan. Tuhan berkati Ibu Tati, tambahkan dan kuatkan imannya, supaya dia memiliki iman yang sungguh-sungguh tetap menjaga imannya, berjalan bersama Tuhan, bersama iman yang dimilikinya. Seperti Henokh, terus 365 tahun berjalan dengan Tuhan, dengan iman yang dimilikinya. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu melimpah atas setiap kami yang ada di Zoom,
ibadah Zoom pagi hari ini. Biarlah kuasa-Mu terus bekerja, menyempurnakan iman kami, menguatkan iman kami, membuat iman kami berkenan kepada Tuhan dan menyenangkan Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Kami juga berdoa untuk anak-anak-Mu yang setia dan taat mengembalikan persepuluhannya. Kami berdoa dalam nama Yesus, biar setiap persembahan sebagai benda mati ini bisa memuliakan Tuhan, dan Kau sanggup memberkati mereka. Langit-langit-Mu tidak pernah tertutup, terus terbuka. Kau berkati dan curahkan berkat-berkat mereka kepada mereka yang setia dan taat mengembalikan perpuluhan dan membawa korban persembahan kepada Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus, Tuhan berkati mereka semua. Terima kasih Tuhan. Kami percaya langit-Mu tidak pernah tertutup dan Engkau memberkati kami berlimpah-limpah. Dalam nama Yesus, pekerjaan kami diberkati, ladang-ladang kami diberkati, bakul-bakul kami juga diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih. Ini doa kami. Kami percayakan seluruh doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Mari angkat kedua tanganmu dan percayalah, terimalah janji berkat Tuhan pada minggu pagi hari ini dalam ibadah. Angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat Allah. Bapa yang baik, curahkanlah berkat-Mu pada pagi hari ini bagi anak-anak-Mu yang taat dan setia. Seperti Henok, dia taat dan setia dalam beribadah, bergaul dengan Tuhan. Dan kami percaya berkat-Mu tidak berhenti sampai di sini, tapi Engkau terus lanjutkan ketika kami beraktivitas. Berkati ya Tuhan. Kiranya berkat daripada Allah Bapa dan kasih sayang di dalam Yesus Kristus Tuhan, serta persekutuannya dalam Roh Kudus, memberkati kita semua, mulai pagi hari ini sampai selama-lamanya. Yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sumber segala berkat, kami terima dengan iman. Haleluya. Amin. 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 Baik, puji Tuhan. Terima kasih. Selamat hari Minggu, Opa.